Kali ini kita bahas tentang trigonometri lanjut. Biasanya dibahas di kelas 11 ya. Tentang rumus jumlah dua sudut. Jadi di sini kombinasi dua sudut yang dihitung, sin, cos, dan tan-nya. Jadi ada dua sudut yang dijumlah ataupun dikurangi. Rumusnya seperti ini. Jadi di sini rumus untuk jumlah dua sudut atau selisih dua sudut. Nah, untuk rumus berikutnya, ini yang dijumlah dan dikurang sinus dan kosinusnya, bukan sudutnya. Jadi yang dijumlahkan sinusnya, yang dikurangkan juga sinusnya, cosnya juga dijumlah dan dikurang. Untuk ciri-ciri rumus yang ini tadi, untuk sin, jika di sini plus, di sini juga plus. Jika min, di sini min. Untuk cos berlawanan, jika sudutnya dijumlah, maka rumusnya dikurang. Kalau sudutnya dikurang, rumusnya dijumlah. Berikutnya kita bahas tentang rumus sudut rangkap. Jadi di sini karena rangkap berarti kondisinya dua kali suatu sudut. Jadi kalau di sini 2 alfa, sin 2 alfa, berarti rumusnya 2 sin alfa cos alfa. Jika di sini cos 4 alfa, berarti di sini jadi 2 sin 2 alfa cos 2 alfa. Jika di sini sin 8 alfa, berarti rumusnya sama dengan 2 sin 4 alfa cos 4 alfa. Untuk sin 2 alfa itu rumusnya hanya satu macam. Untuk cos 2 alfa itu kita bisa milih karena cos 2 alfa itu ada 3 macam. Biasanya untuk pembuktian atau untuk menyelesaikan persamaan trigonometri, kita memilih salah satu dari 3 ini. Jadi yang di sini 2 alfa, di sini alfa. Kalau di sini 4 alfa, di sini 2 alfa. Jadi separohnya gitu ya. Kalau di sini 8 alfa, di sini 4 alfa. Begitu pula dengan tan 2 alfa. Nah, sekarang kita bahas tentang rumus sudut setengah. Jadi di sini sudutnya adalah setengah alfa. Jadi rumus yang bersesuaian di sini alfa. Jadi ini setengahnya, di sini penuhnya alfa. Kalau di sini alfa, berarti di sini 2 kalinya, jadi 2 alfa. Sin dan cos rumusnya seperti inilah. Tangen, karena tangen itu adalah sin per cos, berarti akar 1 min cos alfa per 2, kita bagi dengan akar 1 plus cos alfa per 2. Hasilnya seperti ini. Kita ke contoh soal. Berapakah nilai dari cos 15? Kita tahu cos 15 itu tidak istimewa karena di tabel tidak ada. Jadi kita harus pintar mengkombinasikan dua sudut istimewa supaya menghasilkan 15. Kita memakai jumlah dua sudut ini atau pengurangan dua sudut. Jadi cos 45 dikurangi 30. 45 dikurangi 30 hasilnya 15. Kenapa kita memilih 45 dan 30? Karena dua-duanya adalah sudut istimewa. Cos untuk min berarti berubah menjadi cos plus. Jadi kalau min di sini plus. Jadi cos plus sin. Nah, ini bisa dilihat di video sebelumnya untuk nilai-nilai sudut istimewa. Jadi, setengah akar 2 dikali setengah akar 3 ditambah setengah akar 2 dikali setengah. 1/4 akar 6 ditambah 1/4 akar 2. Ini bisa kita sederhanakan, FPB keluar berarti 1/4
keluar, jadi akar 6 plus akar 2. Untuk mencari cos 15 tidak harus memakai selisih 2 sudut. Kita bisa juga memakai rumus sudut setengah. Jadi 15 adalah setengah dari 30. Jadi kita tulis di sini. Cos 15. Cos 15 itu adalah cos setengahnya dari 30 derajat. Kita paskan dengan rumus ini. Berarti rumusnya 1 plus cos 30 per 2. Cos 30 itu setengah akar 3 per 2. Jadi kalau masing-masing kita bagi 2, berarti kan setengah plus 1/4 akar 3. Ini kalau misalkan kita jabarkan, nanti hasil akhirnya akan sama dengan nilai ini. Balik ke nomor 2. Sin A 4/5, cos B 5/13. A sudut lancip, B sudut tumpul. Di sini ini adalah keterangan untuk menentukan letak kuadran. Jadi jangan diabaikan petunjuk ini. Jadi A sudut lancip, berarti kalau sudut lancip kurang dari 90. Berarti A itu di kuadran 1. A ada di kuadran 1. Apapun nilai trigonometri di sudut A bernilai positif karena kuadran 1. B, sudut tumpul. Sudut tumpul itu adalah sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Berarti dia letaknya ada di kuadran 2. Karena antara 90 sampai 180. Di sini kita ada 2 sudut, A dan B. Berarti kita kondisikan juga 2 segitiga siku-siku yang berbeda. Jadi segitiga siku-siku A dan segitiga siku-siku B. Mengingat kembali video sebelumnya, untuk sin A itu adalah demi depan miring, berarti di sini depannya 4, miringnya 5. Untuk mencari samping pakai Pitagoras, akar dari 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat sama dengan 3. Jadi ini mi, ini depan, ini samping. Bagaimana dengan segitiga B? Segitiga B diketahui cos. Video sebelumnya sudah menjelaskan bahwa cos itu adalah samping miring. Berarti di sini sampingnya 5, miringnya 13. Untuk mencari depan pakai Pitagoras, berarti akar dari 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Sama dengan 12. Jadi 13-nya itu miring, ini samping, 12 sebagai depan. Pertanyaannya adalah cos A min B. Berarti kita pakai rumus selisih 2 sudut pada cos. Berarti cos A cos B plus sin A sin B. Jadi untuk cos itu kalau di sini min, di sini maka plus. Cos A berarti sami. Kalau A berarti lihat segitiga A. Samping miring 3/5. Karena A kuadran 1 berarti positif. Sekarang cos B sudah diketahui 5/13. Perhatikan di sini B adalah sudut tumpul. Sudut tumpul cos bernilai negatif ya di kuadran 2. Plus sin A sudah diketahui 4/5. A karena kuadran 1 berarti positif. Sekarang sin B. Sin itu depan miring. Lihat segitiga B.
depan miring. Jadi 12/13. Apakah nilai sin B? Karena dia kuadran 2, sin di kuadran 2 bernilai positif. Langsung kita hitung, berarti min 15/65 ditambah 48/65 sama dengan 33/65. Nomor 3. Diketahui tan A sama dengan P. Ini ada di contoh soal pada video sebelumnya. Jika hanya P saja, kita ciptakan sendiri pernya. Jadi tan A sama dengan P, kita jadiin P/1. Tan itu depan, samping. Karena tanpa derajat, kita kondisikan sebagai segitiga siku-siku dengan A di salah satu sudut lancipnya. Depannya P, sampingnya 1. Untuk mencari miring, kita pakai Pitagoras. Kalau mencari miring, di plus. Depan kuadrat ditambah samping kuadrat. Jadi sudah lengkap di sini, depan, samping, miring. Pertanyaannya adalah sudut rangkap ya, cos 2A. Kita bisa memilih salah satu dari perubahan yang 3 ini. Kita milih apapun sama aja hasilnya. Cos 2A. Misal kita milih dengan perubahan yang kedua, yaitu 1 min 2 sin kuadrat A. Berarti 1 min 2 kali sin. Sin adalah demi. Berarti depan per miring. Jangan lupa kuadrat. Berarti 1 dikurangi 2 P kuadrat per P kuadrat plus 1. Kita samakan penyebutnya juga boleh. Jadi P kuadrat plus 1 min 2P kuadrat. Min P kuadrat plus 1 per P kuadrat plus 1. Jika ada soal yang mau ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar ya. Sekian.